Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya alim. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwa rahimang agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian yang terpenting dalam hidup kita, menuntut ilmu, karena kewajiban ini adalah kewajiban yang sangat agung, karena dengan belajar ilmu kita akan memahami Islam dengan benar dan kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diminta olehnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, kepada anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa mereka demi agama yang mulia ini, dan kepada siapapun dari umatnya yang senantiasa setia di atas jalannya sampai hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, dan bahkan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan, yang jauh dari kesyirikan. Ikhwafillah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Tajrib At-Tauhid, memurnikan tauhid min daranis syirki wa syubahit tandid, dari noda-noda kesyirikan dan syubhat-syubhat pemberhalaan, sampai kita pada al-aslul khamis asyar, yaitu pada dasar atau prinsip yang ke-15 dari prinsip-prinsip yang mesti kita pahami di dalam bertauhid, yaitu ittikhaz al-wasa'id wasyufa'a bainallahi wa khalqihi fil ibadati laysa min ta'zimillah bal min asyirqi bihi. Menjadikan perantara-perantara dan orang-orang yang memberi syafaat antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya di dalam ibadah kepada Allah, menjadikan perantara-perantara atau para pemberi syafaat antara kita dengan Allah di dalam urusan ibadah, laisa min ta'zimillah. Perbuatan ini bukanlah perbuatan yang mengagungkan Allah, bal minasyirki bihi. Namun perbuatan ini adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ini kan syubhat ini, orang-orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara dengan mengatakan ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Bukan, tapi ini adalah perbuatan yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang menyekutukannya. Mari kita lihat perkataan Syekh Shalih Al-Faisal, innal malik, sesungguhnya raja
fid dunya kullama 'azama mulku, raja-raja di dunia ini setiap kali kerajaannya itu besar, raja kalau kerajaannya itu besar, ihtajar ra'iyya fil wusul ilaihi wa qada'i hajatihim minhu ila wasa'id wasyufa'i akthar. Maka setiap raja di dunia ini yang memiliki kerajaan yang besar, maka seseorang sangat membutuhkan perantara dan pemberi syafaat untuk bisa sampai kepada apa yang bisa menyelesaikan kebutuhannya. Jadi kalau rajanya raja hebat, rajanya raja besar, maka seseorang untuk sampai kepada raja itu butuh apa? Butuh perantara-perantara, ya, butuh perantara-perantara lebih besar dan lebih banyak lagi untuk bisa memenuhi hajat dan kebutuhannya. Wa hadza min naqsihi wa dha'fi, dan ketahuilah, ya, wa hadza min naqsihi wa dha'fi la min kamalihi wa 'azamatihi. Ketahuilah ini bukan karena kehebatan rajanya, bukan karena kesempurnaan kerajaannya, namun ini merupakan bagian dari kekurangan dan kelemahannya. Perhatikan itu. Setiap kali raja-raja di dunia ini memiliki kerajaan yang besar, maka tidak mudah untuk bisa sampai kepadanya. Tapi seseorang membutuhkan perantara-perantara dan syafaat-syafaat lebih besar dan lebih banyak untuk bisa sampai kepada raja dan bisa memenuhi segala kebutuhannya. Ya. Makanya untuk sampai kepada presiden itu tidak mudah. Banyak meja yang harus dilewati, atau banyak aturan-aturan atau yang harus kita temui untuk bisa sampai kepadanya. Tapi barangkali untuk bertemu dengan Pak Bupati tidak seperti atau tidak serumit bertemu dengan Pak Presiden, ya. Begitu juga untuk bertemu mungkin dengan seorang menteri itu tidak sama seperti bertemu dengan seorang kepala dinas, atau misalnya bertemu dengan gubernur bertemu dengan seorang gubernur itu tidak mudah, tidak seperti bertemu dengan seorang kepala desa. Barangkali seperti itu analogi yang bisa kita bayangkan. Namun ingat, wallahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia, a'zamul muluk, dia adalah raja yang agung, raja yang agung. Wa huwa likamalihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Perhatikan, Allah yang maha agung. Tidak ada raja yang melebihi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempurnaan Allah, dengan ketinggian Allah, dengan kemuliaan Allah, la yahtaju ila wasa'id bainahu wa baina ibadihi fil ibadah. Maka tidak dibutuhkan perantara antara seorang hamba dengan Khaliq di dalam urusan ibadah. Jelas sampai di sini? Allah raja yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi dan paling mulia. Dengan kesempurnaannya tidak butuh perantara antara dia dengan hambanya dalam urusan ibadah. Bal yarfa'ul 'abdu ilaihi yadai mubasharatan. Cukuplah seorang itu kalau ingin memohon, meminta kepada Allah,
dia langsung angkat tangannya meminta hajatnya kepada Allah. Jelas. Wa yas'aluhu wa ya'buduhu min ghairi wasitah. Seorang hamba meminta kepadanya langsung dan beribadah kepadanya langsung tanpa harus perantara. Beda ya antara raja dunia dengan raja yang sesungguhnya. Orang-orang hebat di dunia ini kalau di kedudukannya itu besar, tinggi, mulia, itu untuk bisa sampai kepadanya butuh wasitah, butuh perantara-perantara. Tidak bisa kita langsung Pak Presiden, atau tidak bisa kita langsung ya Pak Gubernur. Apalah kita ini, ya kan? Rakyat masyarakat yang biasa saja, ya, tidak dikenal orang dan tidak memiliki kedudukan apa-apa. Maka butuh perantara yang lebih banyak, yang lebih berpengaruh, yang lebih besar untuk bisa sampai kepada raja itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan, kebesaran, ketinggian, raja yang tidak ada yang melebihi siapapun dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan Allah, dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak butuh perantara-perantara antara dia dengan Khalik, antara dia dengan makhluknya di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini sering disampaikan orang, kenapa kamu melakukan itu? Ya, ini adalah perantara kita. Dengan kedudukannya di sisi Allah, kita ya bertawassul. Dengan kesolehannya, dengan kedudukannya di sisi Allah, kita meminta kepadanya. Padahal dia sudah meninggal, padahal dia sudah ya, di bawah tanah sana, masih saja menganggap bahwa dia yang bisa menyampaikan kepada Allah pesan-pesannya, hajat dan kebutuhannya. Maka itu salah. Yang benar seorang hamba cukup langsung memohon, meminta kepada Allah. Walidzalika amara Allah tabaraka wa taala, oleh itulah Allah memerintahkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Summa tawa'ada al-musyrik mustakbirina an du'aihi wa ibadatihi, dan kemudian Allah mengancam orang-orang yang sombong, yang tidak berdoa kepadanya dan tidak beribadah kepadanya. Al-mutakhidina wasa'id bainahu wa bainahum, yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Allah katakan, innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke neraka jahannam dakhirin. Inilah ayat yang Allah jelaskan tentang ancaman kepada mereka yang menjadikan, yang tidak mau berdoa langsung, yang tidak mau beribadah, yang tidak, atau yang menjadikan perantara dia dengan Khalik. Wa alghan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasita baina Allah wa khalqihi fi du'a wal ibadah. Nah, lihat Nabi alaihi salatu wasallam menghapus perantara antara dia dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik di dalam berdoa dan dalam beribadah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika dia mewasiatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, idza sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Nabi tak suruh melalui perantaraku, melalui namaku dan kedudukanku. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta sama Allah langsung. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong sama Allah. Sudah, kau disuruh langsung meminta kepada Allah. Cari waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang memiliki keutamaan, waktu-waktu yang dimana doa kita sangat mustajab. Minta langsung. Kau yang punya keluh kesah, minta langsung kepada dia. Engkau yang punya masalah,
di dalam kehidupan ini, maka minta kepada Allah solusinya. Wa bayyana Allah azza wa jalla qurbahu minal khalqi 'inda du'a. Bahkan Allah menjelaskan kepada kita langsung bagaimana kedekatan Allah kepada kita ketika kita berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau Muhammad ditanya tentangku, maka katakan fa inni qarib. Allah itu dekat dengan hambanya. Ya, dekat di sini bukan zatnya. Ingat, dekat di sini adalah ya pengawasannya, ilmunya, ya, semua. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah, yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan berikan, kabulkan setiap permintaan jika dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah katakan ya bahwa Allah sangat mendekat dengan hambanya. Tidak ada perantara. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, keluh kesahnya, permasalahannya, dan segala macam kegundahannya Allah tahu. Maka Allah suruh kita untuk minta kepadanya langsung tanpa harus perantara. Maka faqiyasul khaliq al-azim alal makhluk